Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum jami'an rahimakumullah. Tama-tama senantiasa kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatan hingga hari ke-20 ini. Semoga kita semua disampaikan kepada penghujung Ramadan dengan keadaan bertakwa sesuai dengan target dari Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kepada kita pengikut-pengikutnya yang insyaallah mencoba istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwatal iman azani Allah, kita coba cepat saja insyaallah. Hari ini kita kita berdiskusi sedikit atau membawakan sedikit materi mengenai Al-Quran terkait dengan bahwa bulan Ramadan sebagaimana pada Al-Baqarah ayat 185 diterangkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi pembawa keterangan tentang petunjuk dan pembeda. Ikhwatal iman azani Allah, pada satu kesempatan ceramah salah seorang ustaz yang kita mungkin sudah cukup mengenal nama beliau, sudah cukup terkenal. Beliau tadinya adalah mu'alaf, ya. Beliau menginformasikan atau memberitahukan kepada jamaah, kepada kita semua bahwa awal beliau tertarik kepada agama Islam adalah ketika beliau mencoba mentadabbur atau mencoba mempelajari Al-Quran. Ya, singkat cerita, awalnya beliau sangat muda, tidak puas dengan ajaran agama yang beliau pelajari, yang beliau imani. Kemudian beliau mencoba untuk mentadabburi agama-agama lain melalui kitab-kitab agama lain. Nah, singkat cerita beliau sampai kepada Al-Quran dan beliau mulai mempelajari Al-Quran. Beliau terkesan ketika menemukan ayat-ayat awal Al-Baqarah, yaitu ayat kedua dari surah Al-Baqarah, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Beliau terkesan pada saat itu membaca bahwa Allah telah berfirman, ya, di awal-awal telah menyatakan bahwa kitab ini dari kitab la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Pada saat itu beliau menyampaikan bahwa hal ini memicu beliau untuk lebih mendalami, lebih jauh lagi mendalami Al-Quran. Mengapa? Karena dibanding dengan kitab-kitab lainnya, tidak ada kitab yang secara tegas menyatakan bahwa dia tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Ya. Maka dari ini beliau memutuskan untuk meneruskan mempelajari Al-Quran. Kemudian singkat cerita, beliau sampai kepada Al-Baqarah ayat ke-23 yang insyaallah kita sama-sama sudah familiar. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna." Jika kalian ragu atau berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, terhadap utusan-utusan kami, hamba-hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka buatlah satu surat saja yang semisal. Wad'u syuhada'akum min dunillah, lalu datangkan penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala,
Ya, in kuntum shodiqin, jika kalian merasa benar. Ikhwatal iman, beliau menyatakan bahwa ayat ini seakan-akan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, menantang orang-orang yang meragukan Al-Qur'an untuk membuat satu surat saja yang semisal. Kemudian ikhwatal iman azanillah, terkesan lagi beliau ketika menemukan ayat penutupnya, ayat berikutnya. Allah berfirman, "Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, faqad nara allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin." Allah langsung menutup dengan kata, "Fa illam taf'alu wa lam taf'alu." Dan kalian pasti tidak akan bisa membuatnya, wa lam taf'alu, dan tidak akan pernah bisa membuatnya. Faqad nara allati, takutlah kepada api neraka, waquduha an-nas, yang bahan-bahannya dari manusia, wal hijarah, dan batu-batuan, wa iddat lil kafirin, balasan bagi orang-orang kafir yang ingkar. Singkat cerita, ya ikhwatul iman azanillah, kemudian beliau yakin terhadap kebenaran Al-Quran dan kemudian masuk dalam agama Islam. Ya, setelah melalui beberapa proses, akhirnya beliau yang menekuni Islam dan sekarang menjadi salah satu ustadz yang kita kenal bersama-sama. Ikhwatul iman azanillah, dari hikmah cerita ini, yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memperlihatkan kepada kita mengenai keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran hingga saat ini, ikhwatul iman azanillah, adalah kitab yang paling terjaga keautentikannya. Dari keautentikannya ini kita bisa melihat, ikhwatul iman azanillah, bahwa Allah sendiri setelah memberikan pernyataannya sangat tegas Allah sampaikan di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Maka ikhwatul iman azanillah, kita lihat fenomena penjagaan Al-Quran di mana-mana terjadi. Kita saksikan bagaimana para anak-anak kita, ya, belia umur 5 tahun, 6 tahun sudah mampu menghafal 30 juz. Kita bisa menyaksikan salah satu anak kita, putra Indonesia yang membanggakan, Musa hafizahullah ta'ala, beliau mampu menjuarai hafiz internasional di Saudi Arabia, juara ketiga. Sangat luar biasa. Kemudian kita bisa menyaksikan ada Ananda Firdaus, beliau buta umurnya baru sekitar 7 atau 8 tahun, namun beliau mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian kita saksikan bagaimana bertaburan hafiz dan hafizah di mana-mana. Tadi Pak Dadang menyampaikan akan diisi iktikaf kita dengan Al-Hafiz Pak Ustadz Amin juga, insyaallah adalah salah seorang Al-Hafiz. Maka kita lihat penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Kita saksikan fenomena ikhwatul iman azanillah, ketika ada perubahan sedikit saja pada teks Al-Quran. Kita lihat ada teks Al-Quran, ada Al-Quran terbit, kemudian ada kesalahan dalam kata atau kesalahan dalam makhraj, ya. Maka respon dari umat Islam begitu banyak. Respon dari orang-orang yang memahami mengenai Al-Quran begitu banyak. Maka yang terjadi adalah Al-Quran diperbaiki, terbitan tadi kesalahan tadi diperbaiki dan dikoreksi. Maka ini adalah salah satu bentuk penjagaan Al-Quran, ya, karena Allah sendiri telah menyatakannya. Maka ikhwatul iman azanillah, setelah memahami bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mulia dan sangat agung, maka seharusnya kita sendiri memahami mengenai hal ini. Kita lihat bagaimana seluruh daya upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini seluruhnya ditujukan untuk menjauhkan agama Islam, menjauhkan umat Islam dari agamanya, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Bayangkan, kita disebutkan dengan berbagai macam hal, dari hiburan, tontonan, kemudian dari bacaan yang lain, media sosial dan lain sebagainya. Kita saksikan ini semua, ikhwatul iman azanillah. Ini strategi yang disengaja dan diupayakan untuk terus dilepaskan kepada umat Islam. Pada akhirnya kita menjauh dari ayat Al-Quran. Dari Al-Quran kita menjauh. Apa bukti kita menjauh dari Al-Quran? Salah satu fenomena yang tampak di depan mata kita adalah ikhwatul iman azanillah. Ini adalah bagian daripada apa yang saya alami. Kalau kita sholat misalnya di musola-musola kantor atau musola-musola di mall, maka kita akan lihat imam yang berganti-ganti. Maka saksikanlah ikhwatul iman azanillah, bagaimana imam yang berganti-ganti tersebut, ya, bagaimana mereka bahkan untuk membaca Al-Fatihah pun belum fasih. Membaca surat Al-Fatihah belum jelas, belum mampu dengan baik. Padahal dalam salah satu hadis
riwayat Tirmizi, hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani dan lainnya. Rasulullah SAW telah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada sholat liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Dalam beberapa penafsiran, ulama menyatakan bahwa tidak membaca Al-Fatihah bukan hanya berarti meninggalkan Al-Fatihah, tapi juga ketika kita tidak membaca Al-Fatihah dengan benar. Mungkin salah satu WhatsApp yang pernah beredar, kita melihat ya, ini walaupun kita perlu tabayun ya, kita pernah melihat bahwa bagaimana pengucapan iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu tanpa tasdid bisa menimbulkan perbedaan arti. Kita melihat sendiri. Walaupun perlu ditabayunkan, iyyaka na'budu berarti kepada Allah lah, kepada Engkau lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah Allah kami meminta pertolongan. Tapi ketika menjadi iyyaka tanpa tasdid, apa yang terjadi? Artinya menjadi salah satunya adalah apa, mungkin yang paham bahasa Arab mungkin lebih bisa menerangkan. Iyyaka na'budu berarti kepada cahaya matahari kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Apa yang terjadi? Ini masuk ke dalam kekufuran ikhwatul iman azza wa Allah. Menyatakan hal yang lain tempat kita sembah dan hal yang lain tempat kita minta pertolongan. Sekali lagi, kalau ini benar, kita tabayunkan ini. Kalau ini benar, maka kita terjebak pada kesalahan membaca Al-Fatihah yang fatal. Dan dalam salah satu pemahaman ulama menyatakan bahwa ini berarti meninggalkan Al-Fatihah. Maka kita terkena hadis yang tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka salah satu beberapa pemahaman ulama juga menyatakan bahwa sholatnya harus diulang karena sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Nah, yang kata iman, ini fenomena kecil, namun sangat urgen. Karena ini kita pakai 17 kali dalam sehari semalam. Kita pakai 17 kali dalam sehari semalam, ini sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya. Maka yang kata iman azza wa Allah, saya menghimbau diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama. Jika kita mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia dan agung, maka mencintainya bukan hanya berarti kita bersuara atau kita menyatakan bahwa kita mencintainya, bukan. Tapi kita harus menunjukkan kecintaan itu dalam bentuk yang nyata, bentuk real. Kita harus mulai membacanya dengan membaca yang benar. Kita harus mulai mentadabburinya dengan tadabbur dan tafsir yang benar yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat, sesuai dengan pahaman mereka. Kemudian kita harus mulai mengamalkannya. Sebelum mengamalkannya kita harus mulai menghafalnya. Ini menghafal Al-Quran juga penting bagi ikhwatul iman azza wa Allah, karena ya, hafal Al-Quran juga akan memberikan kita syafaat salah satunya. Dan ini ikhwatul iman azza wa Allah, ya, makanya pentingnya Al-Quran dihafal adalah salah satu bentuk penjagaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir, kita harus mengamalkan Al-Quran ikhwatul iman. Tentunya dengan memahami bahwa kita perlu menunjukkan kecintaan ini kepada Al-Quran, maka seharusnya kita memiliki waktu atau menyediakan waktu selalu setiap hari rutin untuk yang menghadirkan diri kita di hadapan Quran kita untuk membacanya, membaca artinya, dan kemudian menghafalnya serta mengamalkan isinya. Demikian ikhwatul iman azza wa Allah. Mohon maaf hari ini materi tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan diberikan. Semoga panitia memaafkan. Dari apa yang saya sampaikan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi, saya mohon maaf kepada jemaah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.